Masih berlanjut nih Pak Abdul terkait dengan Oke, UMP 6,5% pada 2025. Ini lebih spesifikasi kepada emiten consumer good Pak, seperti Mayora dan Unilever. Akankah meningkat gitu terkait dengan peningkatan UMP sebesar 6,5% Pak Abdul? oke, baik Mbak Nia. Jika kita lihat emiten mana saja yang memang terdampak dari kenaikan UMP ini, memang teman-teman investor bisa perhatikan. Nah, jika kita mengacu ke kenaikan UMP di tahun-tahun sebelumnya, memang itu di tahun 2024 itu UMP telah dinaikkan 3,4%. Lalu juga di tahun 2023 UMP dinaikkan 7,2% dan tahun 2022 UMP dinaikkan 3,6%. Sehingga kenaikan UMP 6,5% ini masih di rata-rata 3 tahun itu mungkin eh, akan memperoleh UMP di angka 5%-an. Sehingga ini cukup bagus di angka 6,5%. Nah, apakah sejalan dengan memang kenaikan laba bersih dari emiten-emiten consumer goods seperti ICBP, YNDF, ataupun Mayora? Nah, teman-teman investor bisa cermati kenaikan UMP di tahun 2023 itu merupakan kenaikan UMP tertinggi dalam 3 tahun terakhir jika kita kembali ke tahun 2022. Nah, kita lihat bahwasannya memang laba bersih dari ICBP itu pada tahun 2023 itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya itu cukup signifikan sebesar 47%. Dan memang untuk tahun 2022 di sana UMP dari Indonesia itu mengalami kenaikan. Itu bahkan 7,2%. Tapi tidak sejalan dengan kenaikan laba bersih dari ICBP. Malah laba bersihnya itu turun 27,6% secara year on year. Sehingga untuk kita menelisik lebih jauh, teman-teman investor bisa bandingkan dengan emiten satu industri ya, seperti misalnya Mayora. Nah, untuk Mayora sendiri memang di sini terdampak positif dari kenaikan UMP dalam 2 tahun terakhir di tahun 2023 dan 2022, di sana Mayora mencatatkan laba bersih yang bertumbuh. Nah, untuk tahun 2022-nya Mayora mencatatkan laba bersih tumbuh 62%, dan untuk tahun 2023 itu Mayora mencatatkan laba bersih 64% pertumbuhannya. Sehingga dengan kenaikan UMP ini itu berpotensi akan meningkatkan demand dari masyarakat terhadap barang-barang yang ada di consumer goods. Sehingga memang potensi untuk saham-saham consumer goods seperti ICBP, Mayora, INDF itu akan berpotensi terdampak positif ya dari kenaikan UMP ini. Seperti itu, Mania. Oke, menarik ya Pak Abdul. Terkait dengan UMP 2025, menurut Pak Abdul adalah tertinggi selama 3 tahun ke belakang gitu dari 2023 ya Pak. Artinya nanti tahun 2025 ini UMP sebesar 6,5% juga akan mendorong kepada emiten-emiten consumer good. Mungkin seperti Mayora yang tahun sebelumnya juga imbas dari UMP atau kenaikan UMP juga meningkat terhadap laba dan apa pendapatannya gitu ya Pak. Dan semoga ini Ya. bisa menjadi katalis positif untuk para sahabat investor di rumah bisa menentukan kira-kira emiten-emiten apa saja yang bakalan diincar gitu ya untuk tahun depan.